Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium hidup harus sejahtera lahir batin dunia akhirat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pertama-tama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Peserta didik tentu diharapkan dapat menjelaskan struktur pasar. Pada kesempatan ini tentu kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai materi tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan sebelum pajak. Kemudian kita juga sudah membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kemudian selesai juga kita membahas tentang materi tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kali ini kita melanjutkan materi kita, yakni adalah tentang struktur pasar, yakni dari tujuan pembelajaran akhir daripada pembelajaran kita pada mata pelajaran ekonomi. Baik, peserta didik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi struktur pasar. Tentu yang pertama kita harus mengetahui definisi dan pengertian daripada struktur pasar itu, di mana yang pertama pembentukan harga seimbang tergantung kepada apa yang terjadi dalam permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua, permintaan di sini adalah permintaan dari semua konsumen terhadap semua penjual atas suatu barang yang dinamakan permintaan pasar atau market demand. Yang ketiga, penawaran adalah penjumlahan dari semua produsen barang yang bersangkutan. Yang keempat adalah penggolongan produsen ke dalam beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang itu. Kemudian yang kedua adalah banyaknya perusahaan dalam industri. Kemudian yang ketiga adalah keluar masuknya pasar atau industri. Kemudian keempat, adanya peranan promosi di dalam pasar. Sekarang yang kita lanjut pada bentuk-bentuk pasar. Berdasarkan bentuknya, maka pasar dapat dibedakan atas satu, pasar persaingan sempurna, yang kemudian yang kedua ada pasar monopoli, kemudian yang ketiga ada pasar oligopoli, kemudian yang keempat adalah pasar persaingan monopolistik, dan kelima pasar monopsoni, dan yang terakhir adalah pasar oligopsoni. Baik, peserta didik yang mencintai mata pelajaran ekonomi, untuk lebih jelasnya kita melihat dari sisi penjual dan dari sisi pembeli dalam struktur pasar. Kalau ada kata poli dan soni pada nama struktur pasar itu, tentu ini untuk kita membedakan. Poli artinya sisi dari penjual dan soni dari sisi pembeli. Tentu kita bisa melihat daripada konsep materi. Pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini yang pertama, banyak pembeli, ya, jumlah pembeli dan penjual banyak, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Tentu ini tidak dapat diubah atau ini sudah bagian daripada hukum ekonomi. Kemudian yang ketiga, setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga atau price taker. Yang keempat adalah setiap perusahaan menghasilkan barang yang sejenis sifatnya atau yang biasa disebut dengan serba sama atau homogen, ya misalnya seperti produk Android, ya sama-sama Android tetapi berbeda merek. Ya ada
ada Samsung, ada Sony, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar atau free entry and exit. Kemudian yang keenam adalah sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Kemudian yang ketujuh, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar atau perfect knowledge. Kemudian selanjutnya ada yang disebut juga pasar monopoli. Ya, pasar monopoli ini yang pertama, cirinya semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna dinamakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition yang mempunyai berbagai bentuk. Seperti ada monopoli, ada monopsoni, ada duopoli, ada duopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan persaingan monopolistik. Kedua, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja atau penjual tunggal. Kemudian ketiga, bebas menentukan harga. Kemudian yang keempat adalah penjual sebagai penentu harga atau price setter dan pembeli. Tentu di sini pembeli sebagai price taker. Ya. Kemudian yang berikutnya ada yang juga kita namakan pasar monopoli ya. Pertama, semua bentuk pasar yang bukan persaingan sempurna dinamakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition yang mempunyai berbagai bentuk. Ya, ada monopoli, ya tadi monopoli satu penjual, kemudian monopsoni satu pembeli, duopoli dua penjual, duopsoni dua pembeli, oligopoli beberapa penjual, dan oligopsoni beberapa pembeli, dan persaingan monopolistik. Kemudian yang kedua, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja, yang biasa disebut juga ada penjual tunggal. Kemudian ini yang berikutnya bebas menentukan harga, kemudian berikutnya penjual sebagai penentu harga atau price setter dan pembeli itu sebagai price taker. Selanjutnya, dalam pasar monopoli itu faktor-faktor penyebabnya terbentuknya pasar monopoli ini. Yang pertama karena teknologi tinggi, kemudian yang kedua ada modal tinggi, kemudian yang ketiga adalah peraturan. Ini misalnya peraturan dari pemerintah yang disebut dengan monopoli undang-undang. Kemudian yang keempat ada produknya sangat spesifik, ya, produk yang seperti khusus ya, spesifik. Kemudian ada pasar oligopoli. Oligopoli ini adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual. Cirinya bisa kita lihat masing-masing penjual mempunyai pengaruh atas harga barang yang dijual, tetapi tidak sebesar pengaruh penjual monopoli. Kemudian yang kedua, ada saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah untuk menguasai harga dan konsumen adalah menggunakan merek dagang tertentu atau differentiated product dengan mutu dan rasa agak sedikit berbeda. Kemudian yang keempat, ada perusahaan oligopolis. Ini bersedia bekerja sama dengan saingannya, menjalankan kebijakan harga atau output untuk memperoleh laba maksimal secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, ini membentuk kartel. Perlu saya jelaskan bahwa kartel ini adalah suatu hubungan adanya kerjasama atau kolusi antara beberapa kelompok produsen atau perusahaan dalam melakukan produksi barang serta memasarkannya yang bertujuan menetapkan harga. Tujuannya untuk membatasi penawaran dan persaingan. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel ini sudah dilarang di hampir semua negara. Ya. Jadi walaupun demikian, kartel tetap saja ada, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Selanjutnya, peserta didik sekalian yang saya banggakan, ada juga yang dinamakan pasar persaingan monopolistik. Ada unsur monopoli dan ada unsur persaingan, sifat persaingan monopolistik ini. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual agak banyak, sehingga masing-masing perusahaan mempunyai pengaruh atas harga, meskipun tidak besar. Kemudian yang kedua, barang-barang yang dijual belikan tidak homogen
bahkan sengaja dibeda-bedakan baik dalam merek, bentuk, warna, dan ukuran, atau ini biasa disebut dengan produk variation. Jadi walaupun mutunya sama, ya, tapi dia produknya hampir sama. Yang ketiga, merek memegang peranan penting untuk memikat konsumen, walaupun untuk itu memerlukan tambahan biaya. Akan tetapi selama marginal cost atau MR-nya lebih besar dari MC. Jadi MR lebih besar MC. MR itu adalah marginal revenue atau marginal penerimaan. MC itu adalah marginal cost atau marginal biaya. Jadi MR lebih besar dari MC. Cara ini masih memberikan tambahan keuntungan. Penjualannya dengan berbagai cara seperti pemasangan iklan, penjualan dari rumah ke rumah, atau biasa disebut juga face to face, pemberian hadiah atau bonus, dan lain-lain. Akibatnya sering terjadi peran iklan dan peran harga. Jadi di sini ada persaingan harga yang sangat ketat. Kemudian pasar monopsoni. Pertama, monopsoni itu adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli atau pembeli tunggal. Dua, sebagai monopsoni, sebuah perusahaan akan dapat mempengaruhi harga dengan menaikkan atau menurunkan faktor produksi yang dia beli. Kemudian selanjutnya pembeli menjadi price setter, sedangkan penjual menjadi price taker. Dalam keadaan tertentu, monopsoni atas faktor-faktor produksi dapat bertindak sebagai monopolis atas hasil produksi. Selanjutnya, pasar monopsoni dapat timbul karena berbagai sebab. Jadi antaranya adalah: pertama, pengaruh letak geografis. Kemudian barang yang diperjualbelikan sangat spesifik. Ya, sangat spesifik. Kemudian kita lanjut pada pasar oligopsoni. Ya, oligopsoni tadi adalah beberapa beberapa pembeli. Karena Sony pembeli. Oligopsoni adalah suatu bentuk di pasar di mana terdapat beberapa pembeli, di mana masing-masing pembeli cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga barang yang dibelinya. Kemudian antara monopsoni dan oligopsoni ada bentuk pasar yang dinamakan duopsoni, yaitu bila hanya terdapat dua pembeli, tetapi dalam prakteknya bentuk pasar ini sudah jarang dijumpai sekarang ini. Jadi hanya ada dalam teori ekonomi, tetapi dalam prakteknya sudah jarang ditemui. Selanjutnya, dalam pasar oligopsoni banyak produsen menghadapi beberapa pembeli, di mana pembeli bertindak sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker. Demikian peserta didik yang saya banggakan atas perhatiannya dari awal sampai terakhir materi struktur pasar ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.